Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Willy Robinson Ebene Lubis. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik mengenai pernikahan dan pembagian harta dalam adat Batak. Saya sendiri sudah mempersiapkan narasumber mengenai topik pembicaraan kita pada hari ini. Ikuti terus ya. Oke, selamat siang teman-teman. Pada hari ini saya sudah berada di rumah narasumber kita, yaitu Bapak Christian Luban Tobing. Saya akan mencoba membantu saudara saya, adik saya ini, yaitu menjawab tentang materi hukum adat. Agenda pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang larangan menikah dalam hukum Batak ataupun mengenai pembagian harta waris dalam adat Batak sendiri. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai kepada topik pembahasan kita pada hari ini. Apakah ada larangan menikah di adat Batak? Oke, yang disebut larangan menikah di dalam adat Batak, yaitu salah satunya satu marga, baru dua namar padan. Namar padan itu, kalau marga ini kan satu marga itu dilarang, yang turun-turun-murun, baik tobing sesama tobing atau yang lain tidak boleh. Dua marpadan itu Batak itu ada beberapa marga, ada yang namanya parna. Dalam parna itu bisa dikatakan ada sebanyak lebih kurang 60 marga, itu dilarang dalam satu parna itu. Kedua, nabar iboto. Jadi dalam adat Batak kita pun dilarang menikah dengan ito kita, tetap tobing dengan boru tobing. Itu salah satu yang sangat dilarang dalam adat Batak. Gitu. Kenapa perkawinan semarga itu dilarang dalam adat Batak, Pak? Kenapa dilarang satu marga? Karena bisa merusak keturunan. Karena kita menganut pada hukum patrilinear. Ya, mungkin kita satu marga, kita menikahi itu kita sendiri. Sebab kalau dalam istilah Batak itu ada namanya kita marhula-hula martulang. Tidak mungkin hula-hula kita sendiri, marga kita sendiri. Jadi itu sangat tidak dilarang dalam hukum adat Batak. Berarti untuk pernikahan satu marga jelas tidak diperbolehkan ya, Pak ya? Tidak boleh, itu dilarang. Itu paling dilarang dalam segi adat Batak. Apa sih yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam adat Batak itu, Pak? Penyebab dalam kasus pernikahan satu marga, karena ini salah satu yang paling dilarang. Kemungkinan ada penyebab, salah satunya itu ketidaktahuan. Ada orang dalam sebuah, misalkan orang merantau, dia suka sama suka, dan tidak kurangnya pemahaman tentang adat, hanya dasar suka sama suka, mereka lakukan pernikahan. Biasanya kalau pernikahan itu kan harus dihadiri oleh orang tua, baik orang tua pihak keluarga atau pihak orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan. Jadi mungkin bisa lakukan itu di luahon. Jadi karena kurangnya pemahaman, mungkin mereka nikah itu hanya dalam tahap gereja yang tidak diketahui asal-usul marganya. Jadi bisa saja itu hal itu terjadi. Jadi berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi itu jelas salah ya, Pak, di dalam adat Batak ya, Pak ya? Jelas, kalau dalam segi hukum adat Batak itu sangat salah. Karena itu memang dilarang. Dan apabila terjadi itu sanksinya itu nanti secara sanksi sosial dalam punguan baik adat sudah tidak akan pernah dipanggil lagi, karena salah satu yang paling memalukan. Tadi Bapak membahas tentang seputaran sanksi. Kira-kira Pak, sanksi apa aja yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan tersebut? Oke. Sanksi utamanya itu kalau dari segi hukum adat kita kan Batak itu hukum tidak tertulis, atau yang disebut dari biasa kebiasaan. Sanksinya itu sanksi sosial, ya dikeluarkan dari punguan dan tidak dilibatkan lagi dalam acara-acara apapun dalam adat.
Itu yang utamanya sanksi sosialnya itu. Kalau dulu-dulu kan bisa dikeluarkan kan namanya Batak itu ada namanya per daerah di kampung. Di kampung itu mereka bisa diusir karena dianggap salah satu hal yang melanggar dan memalukan. Gitu. Jadi sanksi terberatnya itu Pak, jika seseorang melakukan perkawinan semarga atau perkawinan yang tadinya itu Pak, sanksi terberatnya akan dikeluarkan dari daerah tersebut atau dikucilkan ya Pak ya? Ya, dua-duanya. Jadi kenapa dibilang dikucilkan dia? Dalam segi adat apapun, pesta apapun, mereka sudah tidak akan pernah dipanggil lagi ya, atau diundang, dianggap. Nah, Biasanya sih orang yang melanggar itu mereka sendiri biasanya akan mereka pindah sendiri. Karena dianggap bagi mereka sendiri juga malu dan cenderung mereka akan menutupi pihak marga istrinya. nah demikian Pak. Jika di perantauan didapati atau ditemukan orang yang melakukan perkawinan semarga tersebut, apakah bisa masyarakat Batak di perantauan menghakiminya? Kalau dalam hukum adat kita ini kan hukumnya hukum sosial. Jadi penghakiman secara hukum itu tidak ada. Berbeda dengan hukum negara, hukum administrasi negara. Ada sanksi, ada pidana. Kalau kita ini sanksinya itu adalah tidak dianggap, tidak akan diundang lagi, atau tidak ada lagi masuk dalam kelompok marga salah satu marga Batak tersebut. Itu adalah sanksinya. Berarti sanksi daripada tersebut Pak, bisa jadi dia tidak bisa masuk pada kelompok atau pemuan dari marga tersebut. Ya, itu pastinya. Dalam punguan apapun dia bermarga atau pesta nanti sudah tidak dianggap. Apakah dalam misalkan kegiatan apapun dalam satu marga sudah tidak ada lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak, seputar larangan pada pernikahan adat Batak. Lantas jika perkawinan semarga itu dilarang di adat Batak, jadi bagaimana nih yang bisa menikah dalam adat Batak ini Pak? Nah, yang menikah dalam segi adat Batak yang di luar dari larangan tadi bukan itonya kandung atau yang satu marga. Baru ya yang katakan kalau marga Batak itu yang jelas adalah kalau bisa mereka itu seiman, satu iman. Itu utamanya agar bisa berlangsung adat-adat Batak. Itu juga tidak satu padan. Itu pastinya. Berarti dapat kita simpulkan di sini Pak, bahwasannya yang berhak menikah dalam adat Batak itu tidak satu marga gitu Pak ya? Ya, atau tidak sepadan atau ya. Tidak ada berkaitannya dengan padan dan marganya Pak ya? Ya. Oke, mengenai materi kita kedua mengenai harta waris. Dalam adat Batak kan ada nih Pak istilah pembagian harta waris. Maksudnya itu bagaimana nih Pak? Nah, kalau bicara harta warisan, kalau adat Batak kan itu sebenarnya tidak ada ditulis atau tidak ada dibakukan dalam hal pembagian harta warisan. Biasanya kalau kita warisan itu, kalau perempuan itu biasanya itu hanya sekedar pemberian. Berbeda dengan hukum yang muslim, mungkin dia 2-1. Kalau kita kan tidak. Jadi kita kalau laki-laki ya mereka si abangan akan berbagi terhadap adiknya bagi rata. Tapi kalau perempuan itu tidak ada, karena perempuan itu kan sudah dinikahkan atau sudah diberikan sudah ada alaq tuhor, jual gitu tuh. Ya sudah dibagi gitu. Jadi Pak, bagaimana skema atau sistem pembagian dalam adat Batak? Nah, Sistem pembagiannya Pak? pembagian yang laki-laki apa perempuan ya? Keduanya? Keduanya. Nah, kalau laki-laki si abangan kan biasanya itu mereka akan biasanya kalau masih hidup orang tuanya itu mereka akan bagi rata. Kalau siap pudan itu biasanya mereka berikan itu adalah rumah, tempat tinggal. Tapi kalau perempuan seperti yang saya katakan tadi, karena mereka biasanya sudah diberikan ke marga lain, jadi pihak laki-laki itu nanti kembali lagi mereka yang mengaturnya. Biasanya kalau pihak laki-laki sih untuk adiknya itonya
itu biasanya mereka itu merdos niroha. Jadi seberapa mereka mampu yang akan diberikan, si perempuannya wajib menerima. Tidak ada tolak ukur seberapanya. Bagaimana perasaan mereka terhadap itonya, itu biasanya yang dilakukan pihak dari marga. Berarti kalau untuk laki-laki anak Syapudan atau anak terakhir itu dia menempati rumah ya Pak ya? Ya, biasanya demikian. Jadi ahli waris itu karena Syapudan itu yang biasanya paling lama di rumah. Dia yang mengetahui bagaimana seluk-beluk rumah. Yang kedua, nanti suatu saat misalkan abang-abangnya datang ke rumah, biasanya mereka itu akan berkunjung ke rumah itu sendiri, atau itu disebut rumah parsaktian. Biasanya seperti itu untuk ditempatkan ke Syapudan, rumah bersama. Berarti dalam arti di sini Pak itu adalah hak untuk menempati tetapi tidak hak untuk menjual gitu ya Pak? Ya, biasanya demikian. Jadi untuk tidak dijual tapi diberikan ke yang terakhir sebagai persaktian tadi, Rumah perkumpulan ya Pak ya? atau rumah perkumpulan. Jadi jika ada salah satu anak dari keluarga tersebut, anak angkat nih Pak laki-laki, apakah anak tersebut juga bisa disebut sebagai ahli waris? Kalau namanya anak angkat itu tidak bisa, kalau kecuali anaknya sendiri. Tapi kalau anak angkat, misalkan ada beberapa anak kandung dan ada anak angkat, itu tidak ada. Itu paling nanti diberikan itu ya wasiat ke anaknya seberapa yang akan diberikan. Tapi yang jelas darah turunannya itulah yang akan menjadi pembagiannya. Pertanyaan terakhir nih Pak seputaran ahli waris. Jadi apabila kedua orang tua sudah tiada atau sudah berpulang, apakah betul anak si laki-laki yang berhak membagi dalam harta waris tersebut? Ya, biasanya kan ahli waris. Ahli waris itu sebutkan itu apabila memang pihak orang tuanya sudah tidak ada, itulah disebut adalah harta warisan. Harta warisan itu biasanya dalam segi orang Batak itu adalah anak syakangan. Anak syakangan inilah yang akan membagi berapa pembagian terhadap adik-adiknya. Dan selayaknya semestinya mereka itu adong hata merdos niroha, berbagi rata. Jadi pembagiannya itu yang dituakan. Kalau ada orang Batak mengatakan syakangan do nahamatian orang tua, gitu. Pengganti orang tua. Jadi anak pertama dari laki-laki, gitu. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya anak pertama dari laki-laki adalah yang berhak membagi seluruhnya kepada adik-adiknya tersebut ya Pak ya? Ya, juga menanggung, semestinya menanggung setiap permasalahan atau dari segi adat, baik permasalahan mereka anak pertama. Makanya anak pertama dona hamati anam. Nah, itu tadi dia pembicaraan kita mengenai hukum adat Batak dalam larangan pernikahan maupun pembagian harta warisan.